harus bagaimana menyambut Tuhanku dan mengeluh-eluhkan datangmu Rajaku. Terangilah jiwaku yang bodoh dan kelam, agar perbuatanku memuji-Mu Tuhan. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu, hari Senin tanggal 23 Desember 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari kitab Yesaya pasal 60 ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Adapun topik renungan kita ini adalah terang Tuhan terbit atasmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, secara umum manusia ingin hidup dalam terang. Manusia ingin hidup dalam suasana yang indah, suasana yang baik, suasana yang penuh dengan sukacita. Itulah hidup dalam terang. Saudara-saudaraku, kita tidak boleh menutup mata melihat realita-realita yang terjadi, dan bisa kita katakan bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Itu bisa kita lihat gambaran kegelapan itu, bagaimana dosa itu semakin merajalela. Bagaimana perilaku-perilaku, tindakan-tindakan manusia yang mencerminkan kegelapan yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, dalam kondisi seperti itulah Allah menyatakan dirinya melalui Nabi Yesaya bahwa terang Tuhan datang menghampiri kita. Terang Tuhan terbit atas kita. Tujuan dari terang Tuhan itu tentu untuk mengusir kegelapan. Jika kegelapan itu merasa lelah, maka kedamaian, keindahan,
hilang dari kehidupan kita. Tapi terang Tuhan yang terbit atas kita melakukan 4 hal, atau kita katakan 4P, yaitu perdamaian, membangun hubungan secara vertikal dan horizontal. Lalu yang kedua, pembaharuan. Allah itu melakukan reformasi terhadap kehidupan, mengubah kehidupan kita dari kegelapan menuju kehidupan yang terang. Dan yang ketiga adalah pemberdayakan, memanusiakan manusia supaya menjadi manusia Allah, memandirikan manusia itu. Karena orang yang hidup dalam kegelapan, dia kehilangan pengharapannya, dia kehilangan semangatnya. Tapi terang Tuhan itu memandirikan manusia itu sendiri. Dan yang keempat, melakukan penyelamatan. Karena kegelapan itu membawa kita berjalan menuju matahari terbenam. Tapi terang Tuhan yang datang membawa kita berjalan menuju matahari terbit. Itu kalau kita lihat dalam konteks Yesaya 60 ini, maka kita diajak bangkitlah, menjadi teranglah. Nah, tugas kita sekarang yang sudah menerima terang Allah, kemuliaan Allah, tugas kita bagaimana kita dapat menjadi terang. Bagaimana hidup kita ini berdampak positif bagi orang lain. Itulah tugas utama kita. Dan fungsi kita membawa terang itu, yaitu menjadikan, menyatakan pembebasan dan keadilan. Membawa segala sesuatu menjadi terang dan tidak ada lagi yang tersembunyi. Maka terang Tuhan yang ada atas kita, yang datang kepada kita, harus jadi membangun diri kita menjadi anak-anak terang. Itu dikatakan, kamu adalah terang dunia. Maka bawalah terang itu di keluargamu, di masyarakat, di mana-mana kita tinggal. Kita harus menjadi terang yang menyala, yang bisa membawa pembaharuan, membawa kebenaran, membawa keadilan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau datang menghampiri kami, memandirikan kami, memerdekakan kami, membawa kami dari kegelapan menjadi anak-anak Tuhan. Mampukan kami sebagai anak-anak terang, sehingga hidup kami ini bermanfaat bagi semua orang. Berkati kami Tuhan dalam satu hari ini, dalam aktivitas kami masing-masing, biarlah itu menjadi sukacita dan berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih karunia Allah Bapa, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Rohul Kudus-Nya, itulah yang menyertai engkau. Amin. Terangilah jiwaku yang bodoh dan kelam, agar perbuatanku memuji-Mu Tuhan.